Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Lab Pajak dan Retribusi Daerah yang saat ini tidak hadir, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Sulandari dari kelompok 4 untuk membantu jalannya presentasi kelompok kali ini. Saya sebagai moderator kali ini. Hmm, Presentasi kali ini materinya berjudul Digitalisasi Retribusi Daerah atau Smart Local Tax. Topik ini kami angkat karena pentingnya modernisasi sistem sistem pemungutan retribusi daerah di era digital saat ini. Digitalisasi menjadi solusi atas tantangan dan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemungutan retribusi yang selama ini dihadapi oleh pemerintah. Untuk latar belakang dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kak Intan Andrela, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Intan Andrela, izin membacakan mengenai materi kami, yaitu latar belakang dan urgensi digitalisasi retribusi daerah. Dalam konteks global, banyak negara menghadapi tantangan pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian ekonomi. Indonesia dinilai memiliki daya tahan ekonomi yang kuat, terbukti dari pertumbuhan di atas 5% selama 7 kuartal berturut-turut hingga 2023. Hal ini didapat dari website DJPK Kemenkeu. Next. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah melakukan penguatan teknologi digital di berbagai bidang, termasuk, maaf, eh, di berbagai bidang, termasuk keuangan daerah. Transformasi digital ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas retribusi daerah. Salah satu sumbernya yaitu pendapatan asli daerah itu sendiri. Baik, untuk presentasi Next. selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Katarina Ovimeta. Untuk materi selanjutnya akan di Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Katarina Vimeta, yaitu kebijakan dan dasar hukum digitalisasi retribusi daerah. Peraturan Pemerintah PP Nomor 12 Tahun 2019 mengatur tentang retribusi daerah. Dalam peraturan ini mengatur mengenai lingkup keuangan daerah yang meliputi pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau dikelola oleh pihak lain, maupun kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah, serta mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan APBD, laporan realisasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Permendagri Nomor 61 Tahun 2022 mendorong digitalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam dalam peraturan mengatur tentang tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD dengan tujuan untuk mempercepat implementasi elektronikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD agar pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Permendagri Nomor 61 Tahun 2022 merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satgas P2DD yang mengamanatkan pembentukan T2 TP2DD di setiap daerah untuk mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Kementerian Dalam Negeri menganjurkan pemerintah daerah untuk menerapkan sistem retribusi elektronik atau e-retribusi sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi daerah. Sistem ini memungkinkan pembayaran retribusi dilakukan secara digital melalui aplikasi, KRIS, atau e-wallet, sehingga lebih mudah, cepat, dan tercatat secara otomatis. Pemerintah juga memantau penerimaan secara real-time yang membantu dalam perencanaan dan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai e-retribusi, sistem elektronik untuk transaksi retribusi daerah.
E-retribusi adalah sistem digital yang memungkinkan pembayaran, pelaporan, dan pemantauan retribusi daerah secara elektronik. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi daerah. Dasar hukum pelaksanaan retribusi terdapat dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah ke penerimaan dari retribusi daerah, serta mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah juga mendorong pembentukan tim untuk mempercepat digitalisasi daerah termasuk pengelolaan retribusi. Selanjutnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya itu ada integrasi sistem informasi keuangan daerah. Nah, dalam hal ini itu bertujuan untuk menciptakan sinergi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Nah, contohnya itu sistem informasi keuangan daerah dari Kementerian Keuangan yang terhubung dengan sistem informasi pemerintahan daerah dari Kementerian Dalam Negeri. Pada tingkat desa, SIKD, teman desa terintegrasi dengan sistem keuangan desa untuk pengelolaan keuangan desa. Dengan integrasi ini memungkinkan pelaporan data keuangan desa secara elektronik dan terpusat, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan data keuangan. Selanjutnya, itu ada contoh implementasi dari beberapa daerah yang telah berhasil mengimplementasikan digitalisasi retribusi daerah. Daerah pertama itu ada Provinsi Lampung dan Kota Metro. Dari kedua daerah ini telah mengadopsi digitalisasi dengan membangun kapasitas sumber daya manusia dan mendorong transaksi non-tunai melalui KRIS, mobile banking, dan dompet digital. Eh, dengan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan digitalisasi retribusi daerah, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau IETPD Kota Metro itu mencapai sebesar 94,3% pada semester 2 di tahun 2023 berkat adanya edukasi KRIS pada UMKM. Daerah selanjutnya itu ada Provinsi Bali. Provinsi Bali ini sudah menerapkan e-retribusi pasar yang bisa memudahkan para pedagang untuk membayar retribusi daerah secara digital melalui handphone, sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan retribusi pasar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahma Ahyar. Manfaat digitalisasi retribusi daerah. Next. Yang pertama, efisiensi administrasi dan biaya. Digitalisasi mempermudah proses pembayaran, pelaporan, dan penagihan retribusi, sehingga mengurangi beban kerja manual dan mempercepat layanan kepada masyarakat. Pembayaran retribusi bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja. Next. Yang kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Setiap transaksi retribusi tercatat secara digital dan dapat dilacak secara real-time oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal ini meminimalisir potensi kebocoran, manipulasi, dan memperkuat pertanggungjawaban keuangan daerah. Selanjutnya dilanjutkan oleh Atira. Selanjutnya, yang ketiga ada meningkatkan kepatuhan wajib retribusi. Kemudahan akses pembayaran melalui berbagai metode digital seperti mobile banking, e-wallet, KRIS, mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih taat membayar retribusi daerah, sehingga potensi penerimaan daerah pun meningkat. Selanjutnya, next.
Yang keempat ada integrasi data dan fasilitas analisis. Data retribusi yang terintegrasi di sistem digital memudahkan pemerintah daerah melakukan analisis, evaluasi, dan perencanaan keuangan secara lebih akurat dan berbasis data. Next, tantangan dan solusi digitalisasi retribusi daerah. Yang pertama, next. Yang pertama ada tantangan yaitu infrastruktur digital belum merata di daerah terpencil. Banyak daerah yang belum memiliki akses internet yang stabil, perangkat teknologi atau jaringan listrik yang memadai, yang menjadi dasar utama penerapan sistem digital. Yang kedua, ada literasi digital masyarakat, khususnya UMKM, masih rendah aparatur pemerintah daerah dan penggunaan layanan mungkin tidak terbiasa dengan teknologi digital yang berpotensi menimbulkan penolakan atau kesalahan dalam penggunaan sistem baru. Suatu perusahaan mungkin terpaksa mengubah strategi bisnisnya karena adanya risiko yang berdampak signifikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nailah Rizky. Selanjutnya, tantangan yang ketiga itu ada disparitas sistem digital antar daerah. Beberapa daerah masih menggunakan sistem manual atau semi-digital yang tidak terhubung dengan sistem pusat, sehingga menghambat transparansi dan efisiensi. Digitalisasi membutuhkan investasi awal yang besar, mulai dari pengadaan peralatan, pelatihan SDM, hingga pemeliharaan sistem. Yang tantangan yang terakhir itu ada integrasi data yang belum sempurna. Masih banyak kurangnya kesiapan keamanan cyber di tingkat regional dapat menyebabkan risiko kebocoran data atau penyalahgunaan sistem. Next. Nah, selanjutnya itu ada solusinya. Yang pertama itu edukasi dan pelatihan digital secara bertahap. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan penyediaan layanan telekomunikasi untuk memperluas akses internet dan listrik, terutama di daerah tertinggal. Yang kedua, itu ada penambahan infrastruktur digital di daerah tertinggal. Pemerintah daerah dapat bermitra dengan penyedia teknologi atau fintech untuk membantu digitalisasi dengan model pembiayaan yang fleksibel seperti kemitraan investasi atau hibah. Next. Yang ketiga, sinergi antar pemerintah daerah dan pusat untuk standarisasi. Dengan melaksanakan program literasi digital bagi wajib pajak, ASN, dan pengguna jasa untuk meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri dalam menggunakan sistem digital. Solusi yang terakhir itu ada layanan bantuan teknis bagi masyarakat dan aparat desa. Dengan menerapkan enkripsi data, sistem autentikasi ganda, dan audit keamanan rutin untuk melindungi data pengguna dan transaksi keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nia Auliana. Oke, selanjutnya yaitu inovasi dan prospek digitalisasi retribusi daerah. Dengan adanya perkembangan teknologi dan perubahan paradigma pengelolaan pemerintahan, inovasi dalam sistem pemungutan dan pengelolaan pajak daerah sangat diperlukan supaya dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals yang telah disepakati secara global. Inovasi yang dimaksud untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah adalah dengan menerapkan sistem pembayaran pajak berbasis digital. Pengembangan aplikasi mobile khusus untuk pajak daerah dapat meningkatkan aksesabilitas dan kenyamanan bagi wajib pajak. Next. Sebagai contoh implementasi inovasi digitalisasi dalam pembayaran retribusi daerah, yaitu aplikasi retribusi online system atau ROS yang diluncurkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Terdapat beberapa fitur unggulan yang ditawarkan dari aplikasi ROS ini. Yang pertama, ada fitur pemungutan. Fitur ini memungkinkan pengisian data wajib retribusi, perhitungan retribusi berdasarkan permohonan dari wajib retribusi, hingga penerbitan nota perhitungan dan cetakan SSRD serta SKRD. Yang kedua, yaitu fitur proyeksi dan target. Fitur ini memfasilitasi proses pengusulan target retribusi dari SKPD,
pemungut dan retribusi, dan pembuatan BA, penetapan target antara Bapenda dengan SKPD tersebut. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Meisy. Yang ketiga itu fitur monitoring, yaitu mengumpulkan data penerimaan, merinci penerimaan, serta merencanakan dan merealisasikan target retribusi. Yang keempat itu ada fitur laporan, yang dimana fitur ini memungkinkan pembuatan laporan bulanan digital yang terstruktur, yang menghasilkan perhitungan yang cepat dan akurat. Selain aplikasi ROS, di berbagai daerah luar Jakarta juga terdapat aplikasi serupa. Contohnya di Kabupaten Tangerang terdapat aplikasi Bapak RT Kita atau bayar pajak dan retribusi via KRIS dan virtual account. Di Kabupaten Parigi, Mountong terdapat aplikasi SmartGov. Di Bengkulu juga terdapat aplikasi e-retribusi dan masih banyak lagi. Next. Untuk memaksimalkan inovasi digitalisasi pembayaran retribusi daerah, diperlukan juga kerjasama dengan pihak ketiga seperti perbankan dan fintech untuk melakukan pembayaran retribusi daerah secara online. Selain mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran, hal ini juga dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas supaya terhindar dari manipulasi peroleh retribusi daerah. Kolaborasi ini sangat penting supaya aplikasi retribusi yang diluncurkan dapat beroperasi dengan maksimal. Next. Penggunaan data besar atau big data dan analisis data menjadi salah satu inovasi untuk mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergali. Dengan memanfaatkan data yang ada, seperti data kependudukan, data transaksi, dan data ekonomi lainnya, pemerintah daerah dapat lebih akurat dalam menentukan kewajiban pajak bagi setiap wajib pajak. Misalnya, analisis data dapat membantu dalam mendeteksi kegiatan ekonomi yang belum terdaftar atau mengidentifikasi sektor yang memiliki potensi pajak tinggi tetapi belum digali secara optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi. Selanjutnya ada peran media sosial dan edukasi publik dalam mendukung digitalisasi retribusi daerah. Media sosial dapat menjadi sarana yang efektif untuk sosialisasi penggunaan e-retribusi kepada masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku UMKM. Pemerintah daerah bisa menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, atau TikTok untuk memberikan panduan cara menggunakan aplikasi retribusi digital, menyampaikan informasi jadwal pelatihan digital, dan menjawab pertanyaan atau keluhan pengguna secara langsung. Nah, alasannya kenapa peran media sosial ini diperlukan? Yang pertama, praktis. Jadi program atau ide tersebut mudah diimplementasikan tanpa memerlukan proses yang kompleks atau sumber daya yang besar. Yang kedua, biayanya rendah. Jadi pelaksanaannya tidak memerlukan anggaran yang besar, sehingga cocok untuk daerah yang keterbatasan dana. Jadi, dan penggunaan sumber daya lokal atau digital ini bisa menekan biaya. Next. Lalu dampaknya besar jika dijalankan secara konsisten. Walau sederhana dan murah, efeknya bisa luas seperti peningkatan kesadaran masyarakat atau perubahan perilaku sosial asal dilakukan secara terus-menerus dan terukur. Dan yang terakhir bisa melibatkan influencer lokal. Bisa dengan menggunakan tokoh yang dikenal masyarakat setempat seperti konten kreator lokal akan memperluas jangkauan dan meningkatkan kepercayaan serta partisipasi warga terhadap program tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai aspek keamanan dan perlindungan data dalam sistem
Aspek keamanan dalam sistem e-retribusi itu ada beberapa. Yang pertama itu ada enkripsi data. Sistem e-retribusi menggunakan teknologi enkripsi untuk melindungi data pribadi dan finansial pengguna selama proses transaksi. Hal ini mencegah agar akses tidak sah terhadap informasi sensitif. Kemudian yang kedua ada penyimpangan data berbasis cloud. Data retribusi disimpan secara aman di sistem berbasis cloud, mengurangi resiko kehilangan ataupun manipulasi data. Penyimpanan cloud juga memungkinkan pencadangan data secara rutin dan pemulihan data yang efisien. Kemudian yang ketiga ada audit trail dan logging. Sistem mencatat setiap aktivitas pengguna melalui log dan trigger dalam basis data. Ini memungkinkan pelacakan perubahan data dan identifikasi aktivitas mencurigakan. Selanjutnya yang keempat ada pengujian keamanan sistem. Sebelum implementasi, sistem e-retribusi diuji keamanannya untuk memastikan perlindungan data yang efektif dan mencegah potensi ancaman. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nadine. Yang kedua, ada aspek perlindungan data pribadi. Yang pertama, kepatuhan terhadap regulasi. Sistem e-retribusi harus mematuhi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengatur pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi. Yang kedua, hak subjek data. Pengguna memiliki hak atas data pribadinya, termasuk hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data tersebut. Sistem harus menyediakan mekanisme untuk memenuhi hak-hak ini. Yang ketiga, ada perlindungan terhadap akses ilegal. Sistem harus dilengkapi dengan mekanisme untuk mencegah akses ilegal seperti autentikasi dua faktor dan pembatasan akses berdasarkan peran pengguna. Hal ini penting untuk mencegah kebocoran data pribadi. Next. Berikut video contoh tutorial penerapan aplikasi e-retribusi di Kabupaten Tabalong. Mari kita saksikan bersama-sama. Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mulai menerapkan sistem e-retribusi untuk penerimaan retribusi daerah. Implementasi e-retribusi ini juga bagian dari SIPDA pendapatan online yang merupakan aksi kerja BPPRD dalam rangka upaya peningkatan optimalisasi pendapatan asli daerah. Sebelumnya, BPPRD Tabalong telah bekerja sama dengan BPKP Kalimantan Selatan terkait coaching klinik, pelatihan bagi operator e-retribusi online bagi SKPD pemangku retribusi. E-retribusi ini merupakan tuntutan dari teknologi bahwa transaksi harus dilakukan dengan cara non-tunai. Setiap transaksi penerimaan yang ada di SKPD langsung dapat terkonek dengan server online BPP. Loh, kok di sini? Anjir. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jenny. Selanjutnya adalah kesimpulan. Digitalisasi retribusi daerah merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisien, transparansi, dan akuntabilitas pengolahan keuangan daerah. Dengan dukungan kebijakan seperti PP nomor 12 tahun 2019 dan Permendagri nomor 61 tahun 2022, sistem e-retribusi telah diimplementasikan
di beberapa daerah dengan hasil yang positif, seperti Provinsi Lampung, Kota Metro, dan Bali. Manfaat untuk digitalisasi meliputi efisien administrasi, peningkatan transparansi, peningkatan kepatuhan wajib retribusi, serta integrasi data untuk analisis yang lebih akurat. Namun, tantangan seperti infrastruktur digital yang belum merata, literasi digital yang rendah, dan keamanan data masih perlu diatasi. Next. Ke depan, inovasi dalam sistem retribusi harus terus dikembangkan, termasuk pemanfaatan teknologi big data dan artificial intelligence untuk analisis yang lebih mendalam. Selain itu, pelindungan data pribadi harus menjadi prioritas dengan menerapkan standar keamanan yang ketat dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan data pribadi. Dengan langkah ke depan, inovasi dalam sistem retribusi harus terus dikembangkan, termasuk pemanfaatan teknologi big data dan artificial integritas untuk analisis yang lebih mendalam. Selain itu, pelindungan data pribadi harus menjadi prioritas dengan menerapkan standar keamanan yang ketat dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan data pribadi. Dengan langkah-langkah ini, digitalisasi retribusi daerah tidak hanya akan meningkatkan pendapatan asli daerah PAD, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berlanjut SDGs dan pemerintahan yang lebih baik secara keseluruhan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa digitalisasi retribusi daerah bukan standar tren, melainkan sebuah transparansi fundamental yang akan membawa dampak positif jangka panjang bagi pengolahan keuangan daerah dan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rajes. Untuk menutup presentasi ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa saran yang menurut kami itu bisa sangat membantu agar sistem retribusi itu bisa tidak hanya berakhir menjadi wacana gitu, tapi benar-benar bisa dijalankan secara maksimal. Oke, jadi yang pertama, itu kita semua pasti tahu, sekuat apapun sistem digital, kalau infrastruktur dasarnya itu seperti internet dan listrik belum merata, maka hasilnya sudah pasti timpang. Nah, oleh karena itu, pemerintah perlu memperluas akses digital, terutama ke daerah-daerah yang selama ini masih tertinggal. Bayangkan saja, kalau di suatu pasar di suatu daerah itu masih kesulitan sinyal, gimana cara kita bisa melakukan retribusinya secara digital? Oke. Kemudian yang kedua, teknologi itu ibarat pisau bermata dua. Jadi kalau kita nggak tahu cara pakainya, itu bisa sangat berbahaya atau malah nggak berguna sama sekali. Nah, makanya edukasi dan pelatihan itu sangat wajib, bukan cuma buat aparat daerah, tapi juga masyarakat dan pelaku UMKM, supaya semua pihak itu nyaman dan percaya diri dalam menggunakan sistem e-retribusi itu. Kemudian yang ketiga, kita butuh sistem yang nyambung satu sama lain. Jadi jangan sampai kayak satu kabupaten pakai sistem A, sedangkan kabupaten yang lain itu kayak pakai sistem B gitu. Dan pusatnya itu nggak ngerti dua-duanya. Nah, jadi standarisasi dan integrasi digital itu sangat penting banget supaya data itu bisa sinkron dan transparansi itu bisa terwujud, teman-teman. Oke. Oke, jadi yang keempat, bicara soal keamanan data, berarti kita juga berbicara soal informasi pribadi dan transaksi keuangan. Nah, jadi enskripsi, dan autentifikasi dua faktor, serta audit berkala itu harus jadi standar yang tetap, dan bukan cuma sekedar untuk tambahan. Kemudian yang kelima, pemerintah juga nggak harus kerja sendirian. Jadi kolaborasi dengan perbankan, fintech, bahkan influencer lokal itu bisa jadi langkah yang cerdas. Bayangkan kalau ada konten kreator lokal yang kasih tutorial cara bayar retribusi pakai QRIS. Jadi nggak cuma membantu edukasi, tapi juga bisa menarik. Kemudian dunia digital itu cepat banget gitu berubah. Nah, jadi sistem retribusi itu juga harus terus berkembang.
Nah, jadi misalnya dengan menambahkan fitur analisis big data untuk bantu pemerintah memetakan potensi retribusi yang selama ini belum tergali. Nah, jadi jangan cuma menunggu wajib retribusi datang, tapi kita juga bisa gitu proaktif untuk mencari peluang. Nah, jadi dengan 6 saran ini tadi, harapannya retribusi itu bisa benar-benar jadi alat perubahan gitu. Jadi bukan cuma sekedar formalitas. Karena pada akhirnya tujuannya itu bukan cuma untuk digitalisasi, tapi juga pelayanan publik yang makin transparan, efisien, dan inklusif. Sekian, terima kasih. Baik, kalau gitu saya kembalikan kepada Ais Wulandari sebagai moderator, dipersilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman untuk materinya yang sangat informatif. Karena waktu juga yang membatasi kita kali ini, maka sesi diskusi presentasi kita kali ini kita akhiri. Sebagai penutup, kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif dari teman-teman semua. Semoga materi yang kami sampaikan hari ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita bersama mengenai pentingnya digitalisasi retribusi daerah sebagai bagian dari reformasi pajak di tingkat daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Ya.